Selamat pagi sahabat Hasim, kembali lagi di channel Hasim Daily Cerebral Palsy. Untuk video kali ini Hasim ingin menyampaikan tentang keterlambatan berbicara atau speech delay. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Anak-anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda, serta menentukan apakah anak Anda hanya terlambat berkembang atau membutuhkan bantuan profesional tidak selalu mudah. Video kali ini Hasim ingin berbagi tentang informasi untuk membantu Anda lebih memahami keterlambatan berbicara, tanda, gejala umum, serta bagaimana keterlambatan berbicara didiagnosis dan diobati. Keterampilan bicara dan bahasa dimulai dengan suara bayi yang paling kecil. Seiring berlalunya bulan, bayi akhirnya mulai mengoceh. Salah satu hal yang sangat ditunggu orang tua ketika anak sudah mulai berbicara. Anak usia 2 tahun pada umumnya dapat mengucapkan sekitar 50 kata dan berbicara dalam kalimat 2 dan 3 kata. Pada usia 3 tahun, kosakata mereka bertambah hingga 1000 kata. Keterlambatan bicara adalah saat balita tidak memenuhi tonggak bicara. Ini adalah masalah perkembangan umum yang mempengaruhi sebanyak 10% anak prasekolah. Anak-anak berkembang sesuai waktunya sendiri. Oleh karena itu, sulit bagi orang tua untuk mengetahui apakah anak mereka hanya terlambat berbicara atau apakah ada masalah yang memerlukan penanganan profesional. Inilah mengapa penilaian dan diagnosis oleh ahli patologi atau juga dikenal sebagai terapis bicara sangat penting. Keterlambatan bicara dapat diobati secara efektif. Sementara, keterlambatan bicara dan keterlambatan bahasa sering membingungkan, serta sulit dibedakan oleh profesional yang tidak terlatih. Ada perbedaan penting. Seorang anak dengan keterlambatan bicara sering kali sulit dimengerti, meskipun mereka mungkin menggunakan kata-kata dan frasa untuk mengekspresikan ide-ide mereka sering kesulitan membentuk bunyi yang benar. Ketidakmampuan untuk menafsirkan anak-anak Anda bisa membuat frustasi dan mengecilkan hati orang tua tersebut. Sebaliknya, balita dengan keterlambatan bahasa dapat membuat suara yang benar dan mengucapkan beberapa kata, tetapi tidak dapat membentuk frasa atau kalimat yang masuk akal. Beberapa anak mengalami keterlambatan bicara atau keterlambatan bahasa dan beberapa memiliki keduanya. Membedakan keduanya penting karena akan menginformasikan keputusan pengobatan. Jika menurut Anda, anak Anda mungkin mengalami keterlambatan bicara atau bahasa, penting untuk mencari bantuan dari ahli patologi bahasa bicara. Mereka adalah profesional yang paling memenuhi syarat untuk memberikan evaluasi dan diagnosis. Seperti yang disebutkan, sulit bagi pengasuh atau orang tua untuk mengetahui apakah anak mereka membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mencapai tonggak bicara atau bahasa, atau jika ada masalah yang lebih dalam untuk memerlukan perhatian. Berikut adalah beberapa tanda dan gejala umum keterlambatan bicara yang dikelompokkan berdasarkan kelompok umur. Pada usia 12 bulan, anak Anda tidak menggunakan gerakan seperti menunjuk atau melambaikan tangan. Pada usia 18 bulan, anak Anda lebih suka gerakan daripada vokalisasi untuk berkomunikasi. Kesulitan meniru suara, kesulitan memahami permintaan verbal sederhana. Pada anak usia 24 bulan, anak Anda hanya bisa meniru ucapan atau tindakan, tidak menghasilkan kata atau frasa secara spontan. Hanya mengucapkan beberapa bunyi atau kata berulang kali dan tidak dapat menggunakan bahasa lisan untuk berkomunikasi lebih dari kebutuhan mendesaknya. Tidak dapat mengikuti petunjuk sederhana, memiliki nada suara yang tidak biasa seperti suara serak atau sengau. Pada anak usia 36 bulan, Anda tidak menggunakan setidaknya 200 kata, tidak meminta sesuatu dengan nama, sulit dimengerti bahkan jika Anda tinggal bersama mereka. Jika anak Anda mungkin memiliki masalah
penting untuk menemui terapis bicara. Selama evaluasi awal, mereka akan bertanya tentang kemampuan bicara dan bahasa balita Anda, serta tonggak perkembangan dan perilaku lainnya untuk membuat diagnosis yang tepat. Lebih khusus lagi, terapis bicara Anda akan mengevaluasi apa yang dipahami anak Anda, bahasa reseptif, apa yang bisa dikatakan anak Anda atau bahasa ekspresif, perkembangan suara dan kejernihan bicara anak Anda, status oral motor anak Anda atau bagaimana mulut, lidah, langit-langit mulut, dan lain-lain bekerja sama untuk berbicara serta makan dan menelan. Berdasarkan hasil tersebut, terapis bicara dapat merekomendasikan terapi bicara untuk Anda yang tepat. Keterlambatan bicara mungkin berarti bahwa jadwal anak Anda sedikit berbeda dan pada akhirnya mereka akan menyusul. Tetapi keterlambatan bicara atau bahasa juga dapat menandakan suatu tentang perkembangan fisik dan intelektual anak Anda secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa penyebab umum keterlambatan bicara. Gangguan mulut. Banyak anak dengan keterlambatan bicara memiliki masalah motorik oral, yang merupakan masalah di area otak yang bertanggung jawab untuk bicara. Ini menyulitkan koordinasi bibir, lidah, dan rahang untuk membuat suara ucapan. Anak-anak ini juga mungkin memiliki masalah oral motor lainnya, seperti masalah makan. Gangguan bicara dan bahasa perkembangan. Beberapa gangguan bicara dan bahasa melibatkan fungsi otak dan mungkin merupakan tanda ketidakmampuan belajar. Anak Anda mungkin mengalami kesulitan menghasilkan suara ucapan, menggunakan bahasa lisan untuk berkomunikasi, atau memahami apa yang dikomunikasikan orang lain. Masalah bicara dan bahasa seringkali merupakan tanda paling awal dari ketidakmampuan belajar. Kehilangan pendengaran. Balita yang tidak dapat mendengar dengan baik atau mendengar ucapan yang terdistorsi cenderung mengalami kesulitan dalam membentuk kata-kata. Gangguan pendengaran sering diabaikan, tapi untungnya juga mudah dikenali. Salah satu tanda gangguan pendengaran adalah anak Anda tidak mengenali seseorang atau objek saat Anda menyebut namanya, tetapi mengenalinya jika Anda menggunakan isyarat. Namun, tanda-tanda gangguan pendengaran mungkin sangat halus. Terkadang keterlambatan bicara atau bahasa mungkin satu-satunya tanda yang terlibat. Gangguan spektrum autisme. Masalah bicara, bahasa, dan komunikasi bisa menjadi tanda awal autisme. Kurangnya rangsangan. Kita belajar berbicara dari orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, kesulitan bagi anak-anak untuk menangkap pembicaraan atau kata-kata secara alami jika mereka tidak terlibat secara aktif dengan bahasa. Kurangnya stimulasi verbal dapat mencegah anak mencapai tonggak perkembangan. Masalah neurologis. Masalah neurologis tertentu seperti kelumpuhan otak, distrofi otot, dan cedera otot traumatis dapat mempengaruhi otot yang diperlukan untuk berbicara. Hazim akan memberikan tips sehari-hari untuk mendukung perkembangan bicara untuk anak Anda. Salah satunya yaitu mulailah berbicara dengan anak Anda saat lahir. Bahkan bayi yang baru lahir mendapat manfaat dari mendengar ucapan. Tanggapi, rengekan, dan ujian bayi Anda dengan sinyal positif. Mainkan permainan sederhana dengan bayi Anda. Banyak bicara dengan anak Anda. Bahkan tindakan sederhana seperti menceritakan apa yang Anda lakukan dapat membantu. Membaca buku dengan keras. Jika anak Anda kehilangan minat, bicaralah tentang gambarannya. Bernyanyilah untuk anak Anda dan beri mereka musik. Mempelajari lagu dan musik membantu anak Anda mempelajari kata-kata baru dan juga membangun keterampilan memori, keterampilan mendengarkan, dan ekspresi ide dengan kata-kata.